A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ma'un. Al-Ma'un ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Ada juga ulama yang mengatakan turunnya setelah Nabi hijrah. Makanya boleh disebut Makkiyatun atau Madaniyatun. Ya, jadi ada yang ayatnya diturunkan di kota Mekah, ada ayat yang diturunkan di kota Madinah. Jadi tidak seluruhnya 7. Jumlah ayatnya 7 ayat. Mari kita lihat asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya. Yaitu riwayat dari Ibnu Abbas berkenaan dengan orang-orang munafik yang suka mempertontonkan sholat kepada para sahabat. Ya, jadi dia itu sholat, tapi sholatnya riya, ingin dilihat, ingin diperhatiin. Ya, tapi ketika nggak ada sahabat, nggak ada Rasulullah, mereka tidak sholat. Ya, jadi mereka itu sholat kalau ada orang, kalau nggak ada orang nggak sholat. Ini awalnya turunnya ini. Kemudian juga ayat ini menegaskan dalam hadis Rasulullah SAW, man sama'a Allah lahu wa man ra'a Allah bih. Siapa orang yang berbuat sum'ah, yaitu mendengarkan, memamerkan amalnya, maka Allah akan berbuat sum'ah. Siapa orang yang berbuat riya, maka Allah pun akan berbuat riya. Ini asbabun nuzulnya surat ini. Kemudian surat ini mengajarkan kepada kita untuk soleh sosial. Jadi begini ya, soleh, orang bertakwa itu ada 2 cirinya: soleh ritual, soleh sosial. Ritualnya soleh, sholat, zikir, baca Al-Quran, ya kan? Kemudian soleh sosialnya dibuktikan, pembuktiannya adalah peka, peduli terhadap keadaan sekitar, anak yatim, fakir miskin, fuqara, ya, itu namanya soleh sosial. Makanya ayat ini dikatakan pendusta agama. Orang yang hanya soleh ritual tapi tidak soleh sosial. Orang yang sholat rajin, zikir rajin tapi tidak peduli dengan keadaan sekitar. Nah, seorang bertakwa adalah orang yang soleh ritual sekaligus soleh sosial. Itu asbabun nuzul atau keutamaan dari surah Al-Ma'un ini. Mari kita buka tafsirnya. Tafsir Misbah, Pak Quri Shihab mengatakan bahwa nama surah ini macam-macam. Yang populer Al-Ma'un. Ada juga menamai surah ini surah Ad-Din, kemudian surah At-Takzib, kemudian surah Al-Yatim, kemudian juga disebut surah Ar-Ra'aital Lazi. Jadi ada banyak nama ya, tapi yang terkenal surah Al-Ma'un. Karena ada kalimat, nanti ada kalimat Al-Ma'un. Nah, tema pokok ini adalah orang-orang yang mengingkari keadaan kiamat, tidak memperhatikan inti daripada sholat. Tujuan utama ini adalah bagaimana orang-orang yang ingkar kepada kebangkitan hari kiamat adalah sumber dari kejahatan, sumber dari perbuatan maksiat. Ya. Kemudian surah ini mengajarkan kepada kita keikhlasan dalam ibadah. Keikhlasan dalam ibadah. Surah Al-Ma'un ini turun ke-17 setelah apa yang diterima Rasulullah SAW. Mari kita lihat satu persatu ayatnya sekarang. Ar-ra'aital ladzi yukazzibu biddin. Diawali
kalimat awal surah ini dengan kalimat istifham, kalimat pertanyaan, ya, bentuknya istifham, bentuknya pertanyaan. Ara'aita, tahukah engkau Muhammad? Ya, taknya ini kembali kepada Nabi Muhammad karena turun kepada Nabi Muhammad. Allazi yukadzibu bid-din, yaitu orang yang mendustakan ad-din. Dijelaskan dalam tafsir Jalalain, ad-din itu adalah bil jazai wal hisab, yaitu orang-orang yang mendustakan pembalasan, mendustakan hisab. Ya, hal arafu wa illam ta'rifu, yaitu orang-orang yang tidak yang tidak percaya dengan hari pembalasan, dengan hari kiamat, dengan hari hisab. Kemudian allazi yatubul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Ya. Nah, dalam sebuah riwayat Abu Sufyan, Abu Jahal asal bil Walid setiap minggu ini menyembelih seekor onta. Jadi setiap minggu ini saking uangnya banyak, dia menyembelih ekor onta. Onta itu kan harganya bisa 50 jutaan kalau dirupiahkan. Nah, suatu ketika anak-anak yatim minta daging sedikit saja supaya dia bisa menikmati nikmatnya daging onta itu, anak yatim nih. Apa yang terjadi? Diusir oleh Abu Jahal, diusir oleh Abu Sufyan. Nah itu. Nah, lalu turun ayat ini, jawaban Allah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ya, orang-orang yang tidak memperhatikan anak yatim. Nah, sekarang masalahnya, siapa itu yatim? Ya kan? Yatim ini adalah seorang anak, asal katanya yatim itu yatama, yatimun, sendiri, ya, sendiri, yaitu manusia, anak-anak yang belum akil balik, yang ayahnya meninggal dunia, itu yatim. Jadi yatim itu belum akil balik, ya, belum akil balik. Kalau sudah akil balik, itu bukan yatim lagi. Nah, ayahnya meninggal dunia. Kenapa ayah? Bukannya ibu. Kalau ibu kan nanti bisa nikah lagi, dia punya ayah. Kalau ayah meninggal dunia, ibunya kan dia single parent, makanya yatim. Jadi anak yatim yaitu anak yang ditinggal mati ayahnya dan belum akil balik. Nah, memperhatikan kalau di kampung kita ini ada santunan yatim, kok anak yang sudah balik disantuni. Kita harus bisa memahami itu bukan santunan yatim, tapi santunan duafa. Ya, orang yang lemah, miskin, fakir. Ya. Jadi kalau yatim itu belum akil balik. Kalau sudah balik bukan yatim lagi sebenarnya, ya. Nah, untuk biaya sekolahnya sampai SMA, SMP, sanawiyah, aliyah, pesantren, perguruan tinggi, itu duafa, itu miskin. Jadi kita harus pahami, makanya santunan anak yatim dan miskin. Ya, kalau yatim itu belum akil balik. Ya. Kemudian dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqtarul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak yatim sampai mereka cukup umur untuk menikah. Nah, itu. Jadi anak yatim dia. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, kebalikan dari orang yang mengusir, menghardik anak yatim. Siapa dia? Orang yang memelihara, mengasuh anak yatim. Hadis Bukhari, Rasul bersabda, ana wa kafilul yatim hakaza fi hatain. Saya bersama orang yang
menyantuni anak yatim seperti dua jari ini. Dua jari ini didengangkan sedikit, jari tengah dengan jari telunjuk fil jannah, di surga. Bayangkan, di surga bersama orang kafirul yatim. Kalau orang ekonomi syariah belajar namanya kafalah, menanggung. Orang yang menanggung biaya kasih sayang anak yatim. Nah, artinya surganya pasti. Surga kan? Orang yang melihara yatim surganya pasti. Lalu dekat dengan Nabi. Dapat masuk surga, dekat dengan Nabi. Masalahnya, siapa itu kafirul yatim? Memelihara yatim. Ulama membagi 3 tingkatan. Tingkatan pertama, anak yatimnya bersama-sama di rumahnya dengan anak kandungnya. Dia asuh, dia pelihara, dia kasih makan, dia kasih minum, dia kasih pakaian, dia sekolahin sampai akil balik. Itu terbaik, itu yang paling tinggi tingkatannya. Nah, kira-kira bisa nggak, Pak? Bisa nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Nikahi mamanya yatim. Ya kan? Iya. Nikahi mamanya yatim. Berarti kan ada yatim bersama kita. Nah, itu masalahnya yang di rumah. Yang kedua, dia tidak bersama anak yatim. Ya, tapi seluruh biaya hidupnya, kasih sayang dicurahkan kepada anak yatim. Anak yatim bersama orang tuanya, bersama ibunya. Tapi semua biaya hidupnya, makannya, ya biaya sekolah, pendidikan dia tanggung, kesehatan dia tanggung. Itu termasuk kafir yatim. Terima kasih. Yang ketiga, anak yatimnya di pesantren, di panti asuhan, di rumah masing-masing, cuma kondisi-kondisi tertentu saja. Jadi tidak full 24 jam. Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali. Lumayan daripada enggak. Yang istilah kita itu tanda kutip lebaran yatim. Makanya di Indonesia ini lebaran ada 3. Lebaran Idul Fitri, lebaran Idul Adha, dan lebaran yatim. Nah, itu termasuk cuma paling rendah. Bisa jadi enggak dekat banget dengan Nabi, enggak. Kalau dekat dengan Nabi itu yang pertama tadi itu. Ya, itu kafir yatim. Makanya ketika ayat ini turun tuh sahabat berlomba-lomba tuh. Dia mencari anak yatim, dia bawa ke rumahnya, dia asuh seperti anak kandungnya sendiri. Sampai Rasulullah itu menikahi seorang ibu, seorang wanita. Anak yatimnya banyak. Bahkan dia punya semacam panti asuhan yatim. Dia nikahi ibu itu. Kan salah seorang dari istri Nabi yang 11 itu, Nabi mengatakan hebat 13. Salah satunya adalah seorang wanita. Dia punya banyak anak yatim, lalu dia punya panti asuhan yatim. Nah, itu luar biasa. Nah, ini tentang yatim. Makanya memberikan anak yatim ini pahalanya nggak tanggung-tanggung, surga dekat dengan Nabi. Kalau kita sholat, itu syarat untuk masuk surga ini berat. Kita puasa, syaratnya juga berat. Tapi kalau urusan anak yatim, syaratnya yang ikhlas karena Allah, anak yatim bersama kita, kita tanggung biaya hidupnya, langsung surga. Masya Allah. Ayat yang kedua, allazi yad'ul yatim. Ayat yang ketiga, ala ta'amil miskin. Ayat it'amu nuzilat fil Asim bin Wa'il al-Walid bin Mughirah. Ya. Ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan kalimat dan tidak menganjurkan memberikan makan kepada orang miskin. Bayangin nih, jangankan memberikan makan, nganjurin aja enggak. Saking pelit-pelitnya, nganjurin memberikan makan kepada orang miskin dia tidak. Di sini kalimatnya ta'am miskin. Apa itu miskin? Dalam surah At-Taubah tentang mustahik zakat, orang yang berhak
menerima zakat itu kan ada 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Fakir, miskin. Apa bedanya? Fakir dia ini bahasa Betawi belangsak, tidak punya pekerjaan, pengangguran, lalu tidak punya makanan, tidak bisa memberikan biaya hidup, udah nganggur, nggak punya biaya hidup, fakir namanya. Kalau miskin, dia punya pekerjaan, mungkin dia ojek online, tukang beca, kuli bangunan, punya pekerjaan, tetapi tidak mampu untuk membiayai hidupnya. Contoh, anaknya 5, istrinya 1, ngontrak hidupnya, biaya kontrakan, biaya makan, biaya keseharian anaknya itu sekitar 5 juta misalnya. Penghasilan dia dari ojek online hanya 2 juta, berarti kurang 3 juta, miskin. Berarti dia orang miskin. Kelekan nih banyak kelekan. Ya berarti miskin. Nah itu miskin. Jadi ada fakir dan miskin ya. Nah ayat ini menganjurkan saja tidak, apalagi memberikan. Berarti dosanya lebih luar biasa ini. Termasuk yukadzibu bidin, pendusta agama, pembohong agama. Apa pembohong agama? Pembohong agama itu artinya dia sholat, dia puasa, dia baca Al-Quran, dia zikir, tetapi bohong dalam beragama. Sholatnya bohong, zikirnya dusta, baca Qurannya bohong. Kalau dia tidak mengerjakan ini, siapa? Tidak memberikan perhatian kepada yatim, tidak menganjurkan untuk memberikan makan untuk orang miskin. Anjurnya aja enggak. Yuk, kita nggak mampu nih ngasih makan, tapi kalau nganjurin mau bisa. Tolong dong Pak, ya kan ya, kita bikin proposal kepada orang-orang kaya untuk memberikan makan kepada orang miskin, ala ta'amil miskin. Nah, it'am, makanan, pangan, ya, ini makanan ini kan dibutuhkan oleh setiap manusia kan, ya, karena hak setiap orang ini untuk diberikan makan. Harus diingat Pak, orang miskin itu ada yang hakul lisail, ada yang mahrum. Kalau sa'il ini orang miskin yang minta-minta, dia butuh. Tapi ada orang miskin al-mahrum, dia nggak mau minta dia. Kenapa? Karena gengsi, nggak mau dia. Ada orang miskin minta-minta, tapi ada orang yang tidak minta-minta. Ini mahrum namanya. Keduanya berhak untuk mendapatkan makan. Apalagi kondisi perang, kondisi bencana alam, wah ini lebih berhak lagi nih. Jadi dimiskinkan namanya kan, bukan miskin karena takdir, bukan karena apa-apa, tapi karena musibah bencana, banjir, longsor, kemudian musibah di Palestina, perang. Nah ini kan udah miskinnya dimiskinkan kan, makanya kita nggak mampu untuk memberikan makan, ya paling tidak kita menganjurkan orang lain untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ya. Jadi ayat ini menganjurkan untuk memberikan makan. Bukan hanya memberikan makan, tapi seorang ini wajib menganjurkan orang lain untuk memberikan makan. Wallahu fi aunil abdi, maka abdu fi auni akhihi, dalam hadis Muslim. Siapa orang yang menolong hambanya, maka Allah akan menolong hambanya. Miskin. Cuma ya, ini pentingnya kita untuk menganjurkan orang-orang yang punya kelebihan harta memberikan makan kepada orang miskin. Nah, miskin ya, jadi miskin itu beda dengan fakir. Fakir lebih berhak lagi.
Itu dalam surah At-Taubah. Memang udah yatim, miskin lagi, wah itu lebih butuh lagi. Yatim, miskin. Ayat yang keempat, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Ada dua makna tentang wail ini. Pertama, yang dimaksud wail di sini adalah yaitu neraka wail. Neraka yang Allah siapkan buat orang-orang yang memiliki pendusta agama, yang tidak memberikan perhatian kepada anak yatim, yang tidak menganjurkan makan kepada orang miskin, dan orang yang sholat, yang sholatnya lalai, ya, well. Makna yang kedua well itu adalah celaka, rugi. Dia sholat rugi, dia sholat celaka. Itu mana well, ya. Kok celaka, kok rugi? Karena sholatnya tidak merubah hidupnya, ya. Fawailul lil musallin. Siapa dia? Alladzina hum an sholatihim sahun, sholatnya lalai. Dijelaskan tafsir Jalalain, ghafilun yuakhiruna an waqtiha, lalai mengakhir-akhirkan sholat. Tuh. Jadi lalai mengakhir-akhirkan sholat. Makna yang lain, lalai di sini adalah sholatnya sekedarnya, sholatnya asal jadi, sholatnya yang penting gugur kewajiban, ya kan tuh. Jadi sholatnya itu asal-asalan, ya, ruku sujudnya asal-asalan, bacaannya asal-asalan, ya. Yang penting sholat, yang penting dia menggugurkan kewajiban. Jadi ada dua makna. Yang pertama, menunda-nunda waktu pelaksanaan sholat. Makna yang kedua, sekedar menggugurkan kewajiban. Itu makna sahur. Kemudian ada orang yang sholat, tapi sholatnya itu, ya, tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, jadi kalau dalam Al-Quran kan, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsyi wal munkar. Dirikan sholat, maka sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa orang sholat tapi perbuatan keji munkar dilaksanakan? Karena sholatnya sahur, karena sholatnya ditunda-tunda, zuhurnya mendekati asar, asarnya mendekati maghrib, maghribnya mendekati isya, isyanya mau tidur, subuhnya waktu duha, nah, zuhurnya ke asaran, asarnya ke maghriban, maghribnya ke isyaan, isyanya ketiduran, subuhnya ke siangan. Nah, Allahu Akbar. Nah, tadi juga ada yang ketinggalan. Pak Quraisy membahas wail itu, ya, yaitu pertama maknanya satu tingkat neraka, neraka wail. Yang kedua yaitu kebinasaan, kecelakaan akibat kedurhakaan yang dilakukannya. Nah, itu benar kan tadi yang dijelasin, ya, ini kebinasaan, kecelakaan baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, sholatnya nih, ya, sahur, mana sahur. Kemudian yang kedua penyebab orang masuk neraka sholatnya itu karena yuraun, riya. Apa itu riya? Sholatnya ingin dilihat seperti orang munafik, sebagaimana hadis Bukhari Muslim, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. 3 kali Allah mengatakan, itu sholat orang munafik, itu sholat orang munafik, itulah sholat orang munafik. Siapa dia? Yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina
qarnaini syaitan, yaitu orang yang dulu menunggu matahari. Manakala matahari telah berada di antara kedua tanduk setan, mau tenggelam, qoma faqala arba'an, lalu dia bangkit untuk sholat, mematuk sholat dengan cepat sebanyak 4 rakaat. La yazkurullaha fiha illa qalila, tanpa nyebut nama Allah di dalam sholat melainkan hanya sedikit saja. Ini menggambarkan orang yang sholat, orang-orang munafik, sholatnya cepat, sholatnya nggak ada zikirnya. Adapun zikir hanya sekilas saja, sedikit saja. Bahkan tafsir Ibnu Katsir seperti burung gagak mematuk, itu sholatnya tanpa ada khusyuan, tanpa ada tumakninah, cepat gerakannya. Nah biasanya nih orang-orang yang munafik sholatnya, anehnya ini jadi kebiasaan sebagian umat Islam di negeri kita. Sholat tarawih 23 rakaat, waktunya 7 menit selesai. Ada kan ya? Ada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu sholatnya munafik. Nauzubillah min dzalik. Nah, dalam surah An-Nisa 142 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Kenapa disebut menipu Allah? Salatnya cepat banget, dia menipu Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia sholat, berdiri sholat, berdirinya malas-malesan. Qamu kusala. Yura'un nas, mereka sholat riya di hadapan manusia, ingin dilihat, ingin diperhatikan oleh manusia. Sholat karena mertua, sholat karena orang tua, sholat karena suami, sholat karena istri, sholat karena guru, sholat karena tetangga. Jadi bukan karena Allah. Ya, wala yazkurullaha illa qalila, dan orang-orang munafik dalam sholatnya tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sangat sedikit sekali. Itulah orang-orang munafik, sholatnya lalai, sholatnya riya. Ya, sholatnya lalai, sholatnya riya. Ya. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan orang munafik itu dia sholatnya di hadapan orang, sendiri nggak pernah sholat. Dia berpuasa di hadapan orang, kalau nggak ada orang nggak puasa dia. Jadi memang begitu orang munafik itu. Ya, jadi sholatnya ingin diperhatikan. Makanya riya ini syirik kecil. Syirik kecil. Kenapa disebut syirik kecil? Perbuatannya syirik, tapi syiriknya asghar. Tapi harus diingat, walaupun syirik kecil tapi dosa besar. Nauzubillahi min dzalik. Hadis dalam hadis Rasulullah SAW, Imam Tabrani, qala Tabari hadatsana Yahya bin Abdullah bin Ubad bin Maghdab, hadatsani Abi, hadatsana, dan seterusnya. Inna fi jahannama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna fi jahannama, sesungguhnya di dalam neraka jahannam, lawadiyan nas tasta'izu jahannam min jalikal wadi fi kulli yawmin 400 marrah. Dalam neraka jahannam itu ada sebuah lembah meminta perlindungan kepada Allah dari keganasan lembah itu, yang setiap harinya sebanyak 400 kali minta perlindungan kepada Allah supaya jangan orang masuk ke lembah neraka jahanam. Uhidda zalikal wadiyan lil mura'ina min ummati Muhammad.
Neraka lembah itu setiap hari disiapkan bagi orang yang ria di kalangan umat Nabi Muhammad. Ria dalam sholatnya, ria dalam membaca Al-Quran, ria dalam sedekahnya. Di hari kita walil musaddiqi fi ghairi zatillah, ya, bukan karena zat Allah dia ibadah, bukan karena zatil. Haji juga bukan karena Allah, tapi ingin dapat gelar al-kharij fisabilillah, bukan karena Allah, ya kan? Makanya dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, yaitu tentang orang-orang yang rugi dalam ibadah, yaitu dijelaskan dalam hadis panjang ini, ada 3 orang hebat amalnya di dunia, tapi 3 ini masuk neraka semua. Lalu dia protes yang pertama, ya Allah ya Rabb, kenapa saya di neraka? Padahal waktu di dunia saya orang yang dermawan, zakat, infak, sedekah, menyantuni anak yatim, ya kan? Janda-janda tua saya santuni, janda-janda muda saya deketi, ya. Pokoknya dermawan. Tapi kenapa sih neraka? Apa kata Allah dalam kadzabta, kau bohong, kau dusta, yang kamu lakukan bukan karena aku, tapi ingin disebut dermawan. Yang kedua, orang ini luar biasa. Apanya? Ustaz, kiai, ajengan, mengajarkan ilmu, bacaan Qur'annya bagus, tapi di neraka. Ya Allah, kenapa saya di neraka? Kadzabta, kau dusta, kau bohong, yang kamu lakukan bukan karena aku, tapi ingin disebut ustaz, ajengan, kiai, habib, bukan karena Allah. Kamu ajarkan ilmu bukan karena Allah, kamu memberikan ilmu, kamu berdakwah bukan karena Allah, tapi karena ingin disebut kiai, ajengan, ustaz. Tempatku di sini, di neraka. Alhamdulillah. Ini mengingatkan saya nih, terutama ya. Yang ketiga, lebih hebat lagi amalnya nih. Siapa dia? Berjihad di jalan Allah, membela agama Allah. Jangankan harta, nyawanya dipertaruhkan di neraka. Ya Allah, saya mati-matian membela agamamu, saya pertaruhkan harta, saya pertaruhkan nyawa yang satu-satunya, saya mati membela agamamu. Kenapa saya di neraka? Kadzabta, kau bohong, kau dusta, yang kamu lakukan bukan karena aku, bukan karena Allah, tapi ingin disebut pahlawan. 3 orang ini hebat amalnya. Kenapa di neraka? Karena tidak ikhlas. Qulun nas halqa ilal alimun, semua manusia rugi kecuali yang berilmu. Wa kullu alimin halqa ilal amilun, semua yang berilmu rugi kecuali yang mengamalkan ilmunya. Wa kullu amin halqa ilal mukhlisun, semua yang mengamalkan ilmu rugi celaka kecuali orang yang ikhlas dalam amalnya. Lalu sahabat nanya, ya Rasulullah, saya kalau begitu sedekah gimana? Kalau saya sembunyi-sembunyi khawatir ujub, kalau terang-terangan khawatir saya ria. Kalau gitu saya nggak usah sedekah dong. Jawabannya begini, kutiba laka ajrani, ajrul siri wa ajrul alaniyah. Ya, dicatat bagimu 2 pahala, pahala sembunyi-sembunyi, pahala terang-terangan. Artinya sedekah sembunyi-sembunyi silakan, maka Allah berikan pahala 2, supaya orang tidak tahu, supaya ikhlas, supaya tidak ria. Kemudian orang yang terang-terangan juga pahalanya 2. Kenapa? Karena Allah berikan pahala 2, ikhlas karena Allah dia bersedekah. Pahala yang kedua, terang-terangan supaya orang meniru perbuatannya, terang-terangan supaya orang ikut meneladani apa yang dilakukannya. Kan terpacu, kan semangat. Oh, dulu almarhum
Kiai Haji Husin Al-Maghfurlah. Beliau kan ngajak nih, jamaah kita lagi bangun masjid, siapa yang mau infak bersedekah untuk Masjid Ar-Rahmat nih, ya dia dulu mulai seluruh semen dari saya, nggak usah dipikirin, semennya dari dia. Yang lain-lain silakan, yang mau nyumbang pasir, menyumbang paku, menyumbang apalah begitu, silakan. Pasir, semen, nggak usah dipikirin. Nah itu terang-terangan mengajak orang supaya orang ikut bersedekah. Nah itu boleh. Jadi boleh Pak, sedekah terang-terangan silakan, sedekah sembunyi-sembunyi silakan. Yang penting hati ikhlas. Jadi boleh sirron wa ala niyah. Begitu ya. Jadi dapat pahalanya 2. Yang penting ikhlasnya, bukan masalah terang-terangan. Kalau sembunyi-sembunyi bisa apa? Bisa ujub. Kalau terang-terangan bisa ria. Ya, tapi kita harus ikhlas dulu. Makanya luruskan niat. Ikhlas itu ada 3. Ikhlas niat di awal. Luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, ikhlas amal, tidak ria. Yang ketiga, ikhlas kholas, lupakan. Kerjakan, lupakan. Kerjakan, lupakan. Itulah ikhlas. Kerjakan, lupakan. Sedekah, lupakan. Sholat, lupakan. Puasa, lupakan. Supaya kita mengerjakan perbuatan baru lagi. Perbuatan baru lagi. Perbuatan baru lagi. Ciri ikhlas 2, lupakan apa? Kerjakan, lupakan. Itulah, masya Allah. Nah, Rasulullah mengingatkan kepada kita, ya hajakhul lakum min awli labuti kullu rajulin minkum misalnya min dunya wallazi in shalla lam yarju khara salati wa in taraka lam yakhrubah. Allahu Akbar. Ini lebih baik bagi kalian daripada sekiranya setiap orang dari kalian diberikan semisal dunia dan isinya. Dia adalah orang yang jika sholat tidak didapat diharapkan kebaikan dari sholatnya. Jika dia meninggalkan sholat, dia tidak takut kepada Tuhannya. Artinya pentingnya kita luruskan niat ya dalam sholat kita. Ini ya. Kemudian ayat yang terakhir, wa yamna'una ma'un. Yamna'una ma'un. Apa itu yamna'una ma'un? Yamna'una ma'un artinya orang yang sholat tapi dia bakhil, kikir, medit, buntut kasiran, pantat kuning, bol notot. Nah, itulah orang kikir tuh, orang pelit. Jadi yamna'unal ma'ruf artinya kan tidak mencegah daripada harta yang bermanfaat. Artinya orang sholat tapi bakhil. Ada nggak Pak? Sholatnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin, baca Quran rajin, tapi pelit, bakhil. Ada nggak? Yamna'unal ma'ruf. Allah mengingatkan dalam surah At-Taubah 34, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna qasamil akhbari wa ruban, sesungguhnya sebagian besar orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, para pendeta-pendetanya, la yaquluna amwalan nasi bil batil, mereka memakan harta dengan cara yang batil, wa yasudduna an sabilillah, mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, walladzi yaksinu zabal fiddah, mereka yang menyimpan harta emas dan peraknya, wa yunfiquna fi sabilillah, mereka tidak pernah menafkahkan di jalan Allah, mereka tidak pernah berinfak. Fabashirhum bi'adzabin alim, berikan kabar buat mereka azab yang sangat pedih. Yauma yu'alayya fi nari jahannam, yaitu di mana dipanaskan emas perak dalam neraka jahanam, lalu dibakar jibaluhum wa juluduhum fi juhurihim, dibakar dengan dahi mereka, lambung punggung mereka, maka dikatakan haza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah ini harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, rasakanlah
akibat daripada harta yang kamu simpan. Makanya harta itu ada 3. Harta yang kita makan jadi kotoran, harta yang kita simpan jadi rebutan, harta kita sebenarnya adalah harta yang kita infakkan, sedekahkan, zakatkan, wakafkan, amal jariahkan. Itulah harta yang menemani kita di alam kubur. Itulah harta yang menemani kita di padang mahsyar di akhirat nanti. Harta yang kita infakkan. Yang naun dan ma'un adalah orang-orang yang tidak mau memberikan harta, bakhil, pelit, kikir. Inilah orang-orang yang masuk neraka wel. Jadi ada 3 kondisi orang sholat masuk neraka wel. Pertama, sholatnya sahur, lalai. Kedua, sholatnya riya. Ketiga, dia sholat tapi pelit. Dia sholat tapi bakhil, kikir. Na'udzubillah min dzalik. Padahal orang kikir itu nanti akan disiksa dengan azab yang sangat pedih. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Semoga apa yang kita baca ini menambah wawasan bagi kita. Jauhi, hindarkanlah ya pendusta agama, yaitu orang yang tidak memperhatikan anak yatim, orang yang tidak menganjurkan memberikan makan kepada orang miskin, yaitu kemudian orang yang masuk neraka wel, orang yang sholatnya lalai, sholatnya riya, dan orang yang yamna'unal ma'un, orang yang kikir. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ada live streaming reuni akbar 212. Walaupun kita tidak tidak hadir, paling tidak kita bisa menyaksikan ya tentang 212 bagaimana ya.